Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Putra dengan NIM 053916923, program studi sistem informasi dari UPBJJ Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah struktur data yang membahas tentang algoritma pengurutan data dari yang terbesar ke yang terkecil atau descending order. Di tugas ini saya diminta menggunakan dua metode pengurutan, yaitu merge sort dan counting sort. Keduanya itu punya cara kerja yang berbeda, tapi sama-sama dipakai buat ngurutin data secara efisien. Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara detail setiap baris kodenya, mulai dari cara kerja kodenya, sorting, sampai hasil akhirnya. Oke, kita langsung masuk aja ke penjelasan kodenya. Oke, langsung masuk aja ke struktural program. Nah, di baris ini buat kenalin nama kelasnya, yaitu tugas 2. Karena di Java semua program harus ada di dalam kelas, jadi semua kode aku taruh di dalam kelas ini. Kita cuma punya satu kelas, jadi semua fungsinya ya di sini semua. Nah, di sini nomor 1 merge sort ini cuma komentar aja biar kode kelihatan rapi, terus gampang dicari. Oke, langsung masuk ke fungsi merge. Nah, ini adalah fungsi buat gabungin dua bagian array yang sebelumnya udah diurutin, terus hasilnya digabung jadi satu bagian yang udah urut tapi dari besar ke kecil. Nah, lanjut lagi, dua baris ini buat ngitung berapa banyak elemen di bagian kiri N1 dan bagian kanan N2. Nah, kita butuh angka ini nanti buat bikin array sementara. Nah, lanjut, di sini aku bikin dua array baru, L buat bagian kiri dan R buat bagian kanan. Nah, ada perulangan for juga. Bagian ini tugasnya buat nyalin data dari array utama ke array kiri sama kanan. Jadi kayak bikin salinan sementara biar proses penggabungannya jadi lebih gampang. Nah, di sini aku siapin 3 indeks, yang I buat ngelacak posisi di array kiri, yang J buat array kanan, dan K buat posisi di array utama tepat kita nulis ulang datanya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini bagian paling penting. Di sini kita bandingin nilai dari kiri yang L dalam kurung ini dan kanan yang RJ. Kalau nilai kiri lebih besar, berarti dia dimasukin dulu ke array utama, karena kita pengen hasilnya dari besar ke kecil. Kalau yang kanan lebih besar, ya berarti kanan dulu yang dimasukin ke array utama. Setiap kali masukin nilai, indeksnya digeser ke depan supaya nggak diulang. Nah, untuk di bagian ini cuma buat ngisi sisa data aja. Kalau salah satu array kiri atau kanan udah habis, tapi satunya belum, sisanya tinggal dimasukin ke array yang utama. Nah, ini fungsi utama dari merge sort yang kerjanya rekursif. Jadi dia bakal manggil dirinya sendiri secara berulang-ulang buat mecah data jadi bagian kecil. Oke, di bagian if ini, jadi logikanya gini, kalau bagian left lebih kecil dari right, berarti datanya masih bisa dipecah jadi dua. Nah, kita cari posisi tengahnya, terus kita panggil merge sort buat bagian kiri dan kanan. Kalau dua-duanya udah diurutin, baru kita panggil merge buat kegabungin lagi jadi satu. Oke, kita langsung lanjut bagian nomor 2 ya, yaitu counting sort. Nah, ini fungsi buat counting sort yang ngurutinnya dengan cara ngitung berapa kali tiap angka muncul. Nah, terus disusun lagi dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, oke. Pertama kita cari nilai maksimum di array yang pakai ini integral max. Nah, kita nanti mau bikin array bantu count dan panjangnya tergantung dari nilai paling besar ini. Oke, lanjut. Di sini aku bikin array count, ya, bikin array count buat nyimpen jumlah kemunculan tiap angka. Nah, dikasih max plus 1 karena indeksnya dimulai dari 0. Nah, di sini ada peluang over juga. Di sini kita hitung berapa kali tiap angka muncul. Misalnya misal angka 10 muncul 2 kali, berarti count 10 nilainya jadi 2. Oke. Di bagian integral indeks sama dengan ini ada peluang for dan while juga. Nah, di bagian ini buat nyusun ulang datanya.
Oke, kita mulai dari angka yang paling besar max. Oke, jadi kemudian turun yang ke kecil. Selama count i masih ada nilainya, berarti angka itu masih perlu dimasukin ke array utama. Nah, kita tulis dan kurangi satu persatu sampai habis, karena kita mulai dari nilai yang paling besar, otomatis akhirnya bakal descending, bakal terurut dari besar ke terkecil. Kita langsung masuk ke program utamanya. Nah, ini bagian yang bakal dijalanin, maksudnya ini bagian yang bakal dijalankan pertama kali saat program dimulai. Nah, ini aku bikin array ya buat contoh 8 angka acak. Kemudian di sini aku tampilin dulu data sebelum diurutkan biar kelihatan perbandingannya. Nah, di sini aku buat untuk merge sort dulu. Nah, kemudian baris ini buat manggil fungsi merge sort dengan parameter dari awal sampai akhir array. Nah, dia bakal langsung ngerjain proses pembagian dan penggabungan tadi. Nah, yang ini buat nampilin hasil akhirnya setelah diurutkan pakai merge sort. Oke, kita langsung ke proses yang counting sortnya. Nah, di sini aku juga buat 8 angka acak ya buat data counting sortnya. Nah, di sini juga sama kayak yang di merge sort tadi. Ini buat nampilin data awal sebelum di proses sorting. Kemudian selanjutnya ini bagian yang urutkan datanya pakai fungsi counting sort tadi. Nah, di sini hasil akhir maksudnya di sini hasil akhirnya ditampilkan ke layar. Nah, udah urut dari angka yang terbesar ke yang terkecil. Nah, oke, kita lihat hasilnya. Nah, untuk di bagian sini ini ada bagian merge sort. Di sini ada data yang belum diurutin tadi. Nah, kemudian di bawahnya ada yang udah diurutin. Nah, ada lagi di sini bagian counting sortnya, bagian data yang udah diurutin dan yang sudah diurutin. Jadi kesimpulan, jadi program ini itu nunjukin dua cara berbeda buat ngurutin data. Nah, kalau merge sort itu dia ngatur datanya dengan cara dibagi-bagi kecil dulu lalu digabungin lagi. Kalau counting sort dia ngitung berapa kali tiap angka muncul, terus nyusunnya dari angka yang paling besar. Nah, dua-duanya punya hasil yang sama, yaitu data dari urutan paling besar ke yang paling kecil, tapi cara kerjanya kan beda banget. Kalau merge sort lebih ke divide and conqueror, sedangkan counting sort ini lebih ke ngitung frekuensi kemunculan angka. Nah, oke, itu tadi programnya. Kita langsung penutupan aja ya. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai tugas 2 dari mata kuliah struktur data ini. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.